Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa seluruh isi video ini hanya bertujuan untuk edukasi, bukan merupakan ajakan membeli ataupun menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membahas secara sangat mendalam, menyeluruh dan objektif saham PT Visi Media Asia Tbk dengan kode saham FIFA. Analisa ini menggabungkan fundamental analisis berbasis value investing dan growth investing, analisa teknikal dan momentum, serta manajemen risiko untuk meminimalkan langkah spekulatif yang tidak terukur. Video ini dibuat pada 20 Januari 2026, menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025. Harga penutupan pasar 19 Januari 2026. Video ini dibuat atas permintaan dari @wp_makassar. Mohon teliti kembali seluruh angka yang ditampilkan, karena selalu ada kemungkinan kekeliruan dalam pengambilan dan interpretasi data. Dan sekarang, mari kita mulai dari pondasi paling dasar. Filosofi analisa. Kenapa fundamental plus teknikal? Sebagai investor rasional, kita harus memahami satu hal penting. Fundamental menjawab apa yang kita beli. Teknikal menjawab kapan dan bagaimana kita bertindak. Banyak investor gagal bukan karena analisanya salah, tetapi karena tidak menyelaraskan fundamental dan teknikal. Dalam saham seperti FIFA, fundamental rapuh, teknikal sangat kuat. Kondisi seperti ini tidak bisa dinilai dengan satu pendekatan saja. Karena itu, video ini bukan untuk mencari pembenaran, melainkan untuk memahami resiko dan peluang secara utuh. Profil bisnis dan model usaha. PT Visi Media Asia Tbk adalah perusahaan media nasional yang beroperasi di sektor penyiaran televisi, media digital, konten berita, dan hiburan. Aset utama FIFA berada pada ANTV yang berfokus pada hiburan keluarga dan olahraga, TV One yang berfokus pada berita, informasi, dan olahraga. Platform digital seperti fifa.co.id. Sumber pendapatan utama FIFA masih sangat bergantung pada iklan televisi, kerjasama konten, dan monetisasi digital. Namun kita harus jujur, industri televisi konvensional sedang mengalami tekanan struktural jangka panjang. Akibat perubahan perilaku penonton, migrasi ke platform digital, dan penurunan belanja iklan TV. Ini adalah faktor makro industri yang tidak bisa dihindari oleh FIFA. Struktur grup dan anak usaha. Salah satu ciri paling mencolok dari FIFA adalah struktur grup yang sangat kompleks. Perusahaan ini memiliki puluhan entitas anak, banyak stasiun relay daerah, entitas properti dan jasa pendukung. Anak usaha utama, PT Cakrawala Andalas Televisi, ANTV, PT Lativi Media Karya, TV One, dan PT Intermedia Capital. Sebagian besar entitas daerah tidak berdiri untuk profit besar, berfungsi sebagai izin siaran dan distribusi. Implikasi bagi investor. Struktur seperti ini memberi jangkauan luas, namun meningkatkan biaya, mengurangi transparansi, dan menekan efisiensi. Bagi value investor, struktur ini bukan keunggulan, melainkan sumber resiko operasional. Analisa pendapatan dan pertumbuhan. Mari kita masuk ke laporan laba rugi. Pendapatan FIFA selama TTM tercatat sekitar 1 triliun rupiah. Namun secara kuartalan, pendapatan turun sekitar 11% YoY. Ini menunjukkan bisnis belum menemukan mesin pertumbuhan baru. Digital belum mampu menggantikan TV sepenuhnya. Dalam growth investing, penurunan pendapatan adalah alarm awal. Perusahaan yang sehat seharusnya minimal stagnan, idealnya tumbuh. FIFA belum memenuhi kriteria tersebut. Margin dan efisiensi. Menariknya, FIFA masih memiliki gross margin sangat tinggi, hampir 65%. Ini berarti konten masih bernilai, brand masih dikenal. Namun masalah muncul di bawahnya. Operating margin sangat tipis, net margin negatif. Artinya, perusahaan tidak efisien dalam mengelola biaya. Ini adalah ciri perusahaan aset heavy, struktur berat, dan daya saing operasional lemah. Transisi ke kualitas laba.
Di titik ini, investor awam biasanya bertanya, kalau bisnisnya lemah, kenapa labanya besar? Inilah yang akan kita bahas setelah ini. Kualitas laba, ekuitas negatif, arus kas, dan mengapa pasar tetap mendorong harga saham naik. Membongkar laba besar yang tidak sejalan bisnis. Pada akhir bagian pertama, kita sampai pada satu pertanyaan kunci. Jika pendapatan turun dan margin neto negatif, mengapa laba FIFA justru sangat besar? Inilah titik di mana banyak investor terjebak ilusi angka. Dalam laporan keuangan, FIFA mencatatkan laba bersih TTM sekitar 5,6 triliun rupiah. Angka ini tampak luar biasa jika dibandingkan dengan market cap sekitar 1,2 triliun rupiah. Pendapatan hanya sekitar 1 triliun rupiah. Namun sebagai investor rasional, kita harus menilai sumber laba, bukan hanya jumlahnya. Ketika kita melihat lebih dalam, EBIT justru negatif, operating margin sangat tipis, net margin negatif. Maka hampir dapat dipastikan bahwa laba tersebut bukan berasal dari operasional utama. Biasanya, laba seperti ini muncul dari keuntungan non-operasional, revaluasi aset, transaksi restrukturisasi, pembalikan kewajiban, atau pencatatan akuntansi satu kali. Masalahnya, laba seperti ini tidak bisa dijadikan basis valuasi jangka panjang. Bagi investor value dan growth, ini adalah peringatan keras. EPS dan PER, angka yang menyesatkan. Selanjutnya kita bahas EPS dan PER. EPS FIFA terlihat sangat tinggi, dan otomatis membuat PER TTM menjadi sangat rendah, dan earnings yield terlihat ekstrim. Namun perlu dipahami satu hal penting. EPS hanya bermakna jika ekuitas perusahaan sehat. Dalam kasus FIFA, ekuitas perusahaan negatif, dan return on equity tercatat minus puluhan ribu %. Apa artinya? Artinya, EPS tinggi bukan tanda kinerja unggul, melainkan akibat struktur modal yang rusak. Karena itu, menggunakan PER pada saham dengan ekuitas negatif adalah kesalahan fatal. Ini bukan saham murah, ini saham dengan valuasi yang tidak bisa diukur secara normal. Analisa neraca, akar masalah sebenarnya. Per Q3 2025, total aset sekitar 6,5 triliun rupiah, total liabilitas sekitar 6,1 triliun rupiah, dan ekuitas tercatat negatif. Ini berarti perusahaan hidup dalam kondisi leverage ekstrim, dan margin kesalahan hampir tidak ada. Dalam pendekatan konservatif, ekuitas negatif sama dengan resiko struktural. Ditambah lagi, interest coverage ratio negatif, dan EBIT tidak mampu menutup beban bunga. Ini menunjukkan bahwa operasional belum cukup kuat, dan perusahaan sangat bergantung pada faktor eksternal. Dalam kondisi ekonomi atau industri yang memburuk, resiko tekanan finansial meningkat tajam. Altman Z-Score, bahasa angka resiko. Untuk mengukur resiko kebangkrutan, kita gunakan Altman Z-Score. Nilai Z-Score FIFA berada di kisaran minus 1, sekian. Sebagai pengingat, Z-Score lebih besar dari 3 sama dengan aman. 1,8 sampai 3 sama dengan waspada. Kurang dari 1,8 sama dengan distress. Negatif sama dengan distress berat. Dengan skor negatif, FIFA secara statistik masuk kategori beresiko tinggi secara finansial. Ini bukan berarti bangkrut besok, tetapi berarti fondasi keuangannya rapuh. Arus kas, alasan perusahaan masih bertahan. Namun analisa yang adil harus melihat seluruh sisi. Meski laba akuntansi bermasalah, FIFA masih mencatatkan arus kas operasi positif dan free cash flow positif. Ini penting, karena arus kas adalah oksigen perusahaan. Selama perusahaan masih menghasilkan kas, masih bisa membayar operasional harian, maka perusahaan masih bisa bertahan. Namun kita juga harus realistis. Arus kas ini relatif kecil dan tidak cukup untuk memperbaiki ekuitas secara cepat. Artinya, ini solusi bertahan, bukan solusi penyembuhan. Analisa teknikal, realita pasar. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat investor bingung. Jika fundamentalnya rapuh, mengapa harga saham justru naik ratusan %? Jawabannya, pasar tidak selalu bergerak berdasarkan fundamental jangka pendek. Dalam jangka pendek hingga menengah, harga saham digerakkan oleh psikologi, momentum, ekspektasi, likuiditas.
dan FIFA saat ini adalah contoh sempurna saham momentum ekstrim. Gambaran umum teknikal. Secara teknikal, harga FIFA berada dalam uptrend sangat kuat. Kenaikan bersifat parabolik, jauh dari moving average utama. Ciri seperti ini biasanya menarik trader, menarik spekulan, menarik dana jangka pendek. Namun juga sangat berbahaya bagi investor tanpa disiplin. Sampai di titik ini, kita sudah memahami gambaran besar. Secara fundamental, bisnis menghadapi tekanan. Laba tidak berkualitas, neraca rapuh. Secara teknikal, harga sangat kuat. Momentum ekstrim, volatilitas tinggi. Inilah konflik utama saham FIFA. Memahami peran teknikal dalam saham fundamental rapuh. Sebelum kita masuk ke indikator dan level teknikal, penting untuk menyamakan persepsi. Dalam saham seperti FIFA, fundamental menjelaskan risiko, teknikal menjelaskan perilaku pasar. Ketika fundamental rapuh tetapi harga naik ekstrim, maka keputusan bukan soal benar atau salah, melainkan soal profil risiko dan disiplin. Teknikal bukan alat pembenaran, melainkan alat navigasi di pasar yang emosional. Struktur tren utama, time frame weekly. Pada time frame mingguan, harga FIFA membentuk strong uptrend. Kenaikan bersifat parabolik, jarak harga terhadap MA200 sangat ekstrim. Ciri fase ini, partisipasi retail meningkat, sentimen sangat positif, berita kecil bisa menggerakkan harga besar. Namun perlu diingat, tren parabolik tidak pernah berakhir dengan halus. Ia biasanya berakhir dengan sideways tajam atau koreksi cepat dan dalam. Time frame daily. Pada time frame harian, struktur higher high dan higher low masih terjaga. Namun mulai terlihat candle dengan bodi mengecil, upper shadow lebih panjang, volatilitas intraday meningkat. Ini sering menjadi tanda awal distribusi. Support dan resistance krusial. Sekarang kita bahas level harga yang sangat penting. Support utama, 70 hingga 72, support minor, area pullback sehat. 60 hingga 62, support mayor, area konsolidasi sebelumnya. 48 hingga 50, support kunci jika tembus risiko besar. 35 hingga 38, support darurat atau potensi pembalikan tren. Level 48 hingga 50 adalah garis merah. Jika level ini tertembus dengan volume besar, struktur uptrend rusak. Resistance, 84 all-time high atau 52 week high. 90 hingga 95, resisten psikologis. 100, zona euforia ekstrim. Area 84 hingga 100 adalah zona rawan distribusi dan profit taking besar. Moving average dan mean reversion. Harga saat ini berada jauh di atas MA20, sangat jauh di atas MA50, ekstrim di atas MA200. Secara statistik, semakin jauh harga dari rata-rata, semakin besar peluang koreksi. Ini disebut mean reversion risk. Dalam saham momentum ekstrim, koreksi bisa cepat, bisa dalam, bisa tanpa peringatan panjang. Momentum indicators, RSI. RSI berada di area 80 ke atas. Ini bukan overbought biasa, ini ekstrim overbought. Dalam kondisi ini, harga bisa lanjut naik, tapi resiko snapback sangat tinggi. MACD masih di area positif, namun histogram mulai melandai. Jika terjadi, MACD cross down di daily, sinyal exit teknikal kuat. Volume, kunci terakhir. Volume adalah indikator kejujuran pasar. Ciri yang perlu diperhatikan, volume kenaikan harga tanpa kenaikan volume signifikan, volume tinggi saat candle merah. Ini adalah early distribution signal. Jika volume besar muncul saat harga turun, itu tanda dana besar mulai keluar. Skenario pasar. Skenario bullish atau momentum lanjutan. Syaratnya, harga bertahan di atas 70, volume kembali meningkat, tidak breakdown MA20. Target spekulatif, 90, 100. Hanya untuk trader agresif dan disiplin. Skenario sideways atau distribusi. Cirinya, harga di range 60 hingga 84, volume menurun, candle choppy. Ini fase bandar keluar pelan-pelan, retail terjebak euforia.
Skenario bearish atau reversal. Triggernya, breakdown 48, volume besar, candle merah panjang. Target koreksi, 38, 30, bahkan lebih rendah. Ini adalah akhir fase momentum. Strategi praktis berdasarkan profil. Untuk trader momentum, entry pullback ke support 60 hingga 70. Stop loss wajib di bawah 48. Position size kecil. Target realistis, jangan serakah. Untuk investor jangka panjang, tidak disarankan. Fundamental belum mendukung, risiko drawdown besar. Untuk investor belajar, saham ini baik untuk studi kasus, bukan untuk disimpan. Sintesis fundamental plus teknikal. Mari kita satukan semuanya. Secara fundamental, ekuitas negatif, laba tidak berkualitas, risiko finansial tinggi. Secara teknikal, tren naik ekstrim, momentum tinggi, risiko koreksi sama besarnya. Kesimpulannya, harga sedang mengalahkan fundamental, tapi tidak selamanya. Kesimpulan akhir, PT Visi Media Asia adalah contoh klasik saham yang fundamental rapuh, teknikal sangat kuat, psikologi pasar dominan. Saham seperti ini bisa memberi keuntungan besar, bisa juga menghancurkan modal tanpa ampun. Bagi investor rasional, disiplin lebih penting daripada benar. Sekali lagi saya ingatkan, video ini bukan ajakan beli atau jual saham. Gunakan analisa ini sebagai bahan belajar, bahan pertimbangan, bukan keputusan final. Jika video ini bermanfaat, like, subscribe channel Saham Cuan, dan bagikan ke sesama investor. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam cuan, tetap rasional, dan jaga modal Anda.